Anda pasti sependapat dengan saya bahwa judul video ini sombong sekali. Masa uang 100 juta dibilang tidak ada artinya? Padahal uang 100 juta itu besar loh nilai dan jumlahnya. Kali ini kita akan membahas mengapa dikatakan uang 100 juta itu tidak ada artinya. Judul di atas dipersiapkan untuk kita semua yang sedang mempersiapkan dana pensiun. Dana yang akan kita gunakan setelah kita pensiun nanti. Nah, uang 100 juta itu tidak akan mencukupi untuk membiayai biaya hidup kita setelah pensiun, walaupun jumlah 100 juta itu bukan angka yang kecil. Mari kita hitung-hitungan. Usia pensiun rata-rata di Indonesia adalah 55 sampai 57 tahun. Kita ambil yang di tengah, 56 tahun. Dan harapan hidup rata-rata manusia di Indonesia adalah 71,5 tahun. Kita menggunakan angka yang optimis, 72 tahun. Ini berarti bahwa sejak kita pensiun sampai kita meninggal, ada harapan hidup selama 16 tahun. Bagaimana kita mempersiapkan uang kita untuk membiayai selama 16 tahun itulah yang menjadi bahan bahasan kita ketika kita mempersiapkan dana pensiun. Apabila kita ambil contoh ketika kita sedang kerja dan beraktivitas, biaya hidup kita adalah 5 juta. Apabila nanti kita sudah pensiun, maka biaya hidup kita pasti akan turun. Biasanya mendekati angka 70%, yaitu 3,5 juta. Namun untuk video kali ini, kita ambil hitungan bahwa kita bisa berhemat. Kita bisa berhemat hingga biaya hidup kita hanya 50% dari biaya pada saat kita beraktivitas normal, yaitu 2,5 juta. Kalau kita sudah mempersiapkan dana pensiun kita sebesar 100 juta dan biaya hidup kita per bulan itu 2,5 juta, maka kita bisa hidup dari dana pensiun kita selama 40 bulan atau kurang dari 4 tahun. Lalu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita selama 12 tahun yang akan datang? Karena uang yang kita persiapkan sudah habis di kurang dari 4 tahun. Sekarang, Anda setuju dengan saya bukan bahwa uang 100 juta itu tidak ada artinya? Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita 12 tahun yang akan datang? Inilah yang sering terjadi. Orang tua terpaksa menggantungkan hidup kepada anak-anaknya, sehingga terciptalah sandwich generation. Atau yang lebih menyedihkan lagi, orang tua tersebut terpaksa harus bekerja di masa tua mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hari tua kita bahagia dan sejahtera? Yang paling utama adalah persiapkan dari sedini mungkin. Kalau saat ini Anda belum mempersiapkannya, lakukan sekarang. Jangan tunda lagi. Jangan ciptakan lagi generasi-generasi sandwich yang baru dan jangan mau menderita di hari tua kita. Pada video yang akan datang, saya akan memberikan tips apa-apa saja yang bisa kita lakukan agar masa pensiun kita bahagia dan sejahtera. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.